dalam talk show From Kitchen to CEO. Senang sekali ya Stes, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan semoga semua yang datang pada hari ini nih datang dengan hati yang gembira ya. Pastinya dong Dre, apalagi barusan kita udah spill sedikit nih tentang judul talk show kita hari ini, yang pastinya akan sangat berguna buat kita di dunia kerja nanti. Benar banget Stes, nah aku juga jadi gak sabar nih untuk dapetin insight-insight baru ya yang sangat berguna di talk show ini. Karena siapa sih yang gak mau jadi CEO ya kan? Jujur cita-cita aku dulu sih. Nah tapi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada baiknya kita memulai talk show ini dengan doa yang akan aku pimpin secara universal. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan memulai acara kami, Tuhan. Kamu berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Nah, Dre, opening udah, doa pembuka juga udah. Tapi teman-teman belum tahu nih nama kita berdua. Gimana kalau kita kenalan dikit dulu? Iya juga ya, boleh Stes. Dan biar anti mainstream, gimana kalau kita perkenalnya adu pantun? Boleh banget Stes. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman ya. Jangan lupa bilang cakep ya. Aku mulai ya. Nona manis siapa yang punya? Cakep. Pulang malam naik taksi. Cakep. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Stacy. Oke. Keren banget Stes. Sekarang giliran aku nih ya. Boleh. Sore-sore ketemu Kartini. Cakep. Malamnya ketemu Tiara. Cakep. Dengan saya Audrey di sini, siap memandu acara dengan riang gembira. Wah, keren abis. Nah, karena kita udah kenalan nih sama teman-teman, mereka juga pasti penasaran sama acara kita hari ini. Kira-kira talk show kita hari ini tentang apa sih, Dre? Nah, hari ini tentunya kita bakal nonton talk show yang bertema personal branding CEO Bakery dan etiket komunikasi tim nih, Stes. Topik ini tuh kedengarannya tuh keren banget ya. Tapi sebenarnya topik ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apalagi yang nantinya kita akan masuk ke dalam dunia kerja nih, Stes. Betul banget, Dre. Dan pasti ini masa-masanya kita cari cara untuk tampil lebih percaya diri, bangun personal branding, dan juga belajar kerja dalam kelompok. Apalagi kita mahasiswa-mahasiswi ini sering bekerja kelompok ya. Betul. Tapi ternyata semua itu butuh identitas diri yang kuat. Dan juga kita butuh cara untuk berkomunikasi yang rapi supaya kerja tim itu nggak kacau, bener nggak Dre? Bener banget Stes. Dan sebelum masuk ke acara selanjutnya, teman-teman silakan duduk senyaman mungkin. Dan kalau ada kursi yang kosong di depan, boleh maju sebentar. Dan kita fokus ke acaranya ya. Jangan lupa siapin pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Karena kapan lagi kan kita belajar dari ahlinya langsung nih di dunia nyata kerja gitu. Nah, kalau begitu sebelum kita mendengarkan materi yang daging banget nih Dre, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh banget Stes, biar teman-teman makin seger nih selain udah lihat kita di depan ya kan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita panggil teman-teman kita yang akan memandu ice breaking hari ini kepada Gaby dan Sisko. Dipersilakan. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini kita bakal lanjut ke sesi ice breaking ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Nama aku Gaby. Dan aku Sisko. Pada sesi ice breaking kali ini kita bakal main game yang namanya itu 3 dan 6. Bener. Nah, jadi kita jelasin dulu ya cara mainnya. Jadi cara mainnya adalah teman-teman semua akan diajak untuk berdiri lalu berhitung satu-satu mulai dari angka 1. Tapi setiap ada angka 3 dan 6, teman-teman harus ganti dengan tepuk tangan. Nah, gitu. Mungkin kita contohin dulu kali ya. Boleh. Mulai dari aku. Ya. 1, 2, 4, 5, 7 dan seterusnya. Nah, jika terdapat angka yang mengandung 2 angka yang sama, contohnya kayak 33, 36, 63, dan 66, teman-teman harus tepuk tangan sebanyak 2 kali. gitu ya. Nah, teman-teman udah ngerti semua kan? Oke, kalau gitu aku ajak teman-teman semua untuk berdiri ya. Boleh berdiri semuanya? Oke, teman-teman berdiri semuanya. Berdiri katanya boleh ya. Jadi nanti memutar ya, mengular. Jadi mulai dari Jessica-nya, memutar ke Audrey, mutar ke atas, ke yang baju merah, ke sini, terus mutar lagi ke sana, gitu ya, sampai habis. Dan kalau ada yang salah, teman-teman boleh duduk karena udah kalah, oke? Oke, kita mulai ya dari. Nah,
dari angka 1. Kayak gue. Salah. Oke, mulai dulu ya. Lanjut ya. Iya, mulai dari 7 ya Kak. 8. Gue. Saya dulu lanjut. 7 sama 9 salah ya Kak. Tolong fokus ya teman-teman. Oke, kalau mau kita lanjut lagi. Lanjut lagi dari angka 10 ya boleh makanya. Oke teman-teman, aku ingetin lagi ya, setiap ada angka 3 dan 6 baru teman-teman tepuk tangan ya. Kalau fokus ya, kita mulai lagi ya. Kakak yang baju kotak-kotak boleh. Dari angka 12 tadi ya, 12. Gak usah disebutin angkanya. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya. Oke, karena ini ada angka 3 ya, kalah ya Kak. Oke, lanjut ke belakangnya boleh. Apa ayo? Apa tadi? 2 kali ya karena angka 33. Kali kalau ada angka 33, 36, 66, 2 kali. Oke, tapi yang terakhir boleh. Boleh. Oke, udah habis. Mau lanjut kan teman-teman? Udah cukup ya kali ya. Oke, karena akhirnya teman-teman juga udah mulai energi mulai naik lagi nih. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, kita Alhamdulillah langsung. Sesi kita. tuh. Oke, stay di order. Silakan. Dadah. Wah, gimana nih teman-teman ice breaking-nya? Lumayan menambah energi nggak? Aduh, nggak ada suaranya. Lumayan menambah energi nggak teman-teman? Lumayan lah ya. Terima kasih untuk Debbie dan Sisko untuk ice breaking-nya. Nah, gimana teman-teman? Udah tambah semangat kan? Abis ice breaking? Semangat sih, Deng. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja nih moderator kita yang keren-keren untuk membantu jalannya talk show kita pada hari ini. Untuk Algen dan Candice, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, jadi kita di sini bakal bahas tentang from kitchen to CEO dengan narasumber Jessica Malaysia Putri sebagai owner dari Album Bakery. Nah, teman-teman, kita bakal membahas mengenai etiket komunikasi dan personal branding yang tentunya ini bakal sangat berguna nanti pada teman-teman masuk ke dunia profesional seperti kerja dan magang nih, teman-teman. Betul banget nih sama apa yang Alden ngomongin. Topik kita kali ini bakal daging banget alias penting banget dan sering kita overthink nih. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang soal personal branding dan etiquette communication. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kenalin nama saya Alden dan partner saya hari ini. Saya Candice dan kami berdua yang akan memandu di obrolan santai kita pagi hari ini. Nah, untungnya kita udah kedatangan narasumber yang spesial banget nih, di mana perjalanannya sangat amat inspiratif. Beliau pernah menjadi bakery instructor dan master class chef, asisten di Heavenly Sweet Jakarta, pastry consultant di Fairmont Dining Purwokerto, dan sekarang ia merupakan owner dari Auburn Patisserie, Popo Dairy, dan Butterstone. Wah, keren banget ya Candice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Ci Jessica Malaysia Putri. Oke, mungkin supaya kita lebih kenal, boleh kali ya Ci, kita perkenalan dulu nih supaya kita semua jadi lebih akrab dan kenal sama Cici nih. Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi ya.
pagi-pagi semangat semua ya. Semangat semua. Oke, kenalin tadi sudah di-mention juga sama Candice sama Aldren. Nama aku Jessica Laurencia Putri, cuma biasa dipanggil Jessica aja. Saat ini lagi sibuk membangun Obrol Patisserie karena kebetulan umurnya bulan depan dia empasi. Jadi bulan depan dia 6 bulan. Ini masih bisnis baru yang aku bangun, cuman ya sebelum di Obrol Patisserie yang tadi Candice dan Alvin sudah bilang udah sempat berkecimpung di dunia F&B yang pastinya personal branding dan etiket untuk komunikasi itu sangat penting banget buat kita terapin ya gitu. Oke, kita mulai. Jadi buat Cici mulai dari bagian kitchen nih Cici pasti kan. Nah sekarang Cici harus jadi CEO kan. Kira-kira apa turning point di mana Cici ngerasa kalau misalnya sebagai CEO tuh punya personal branding yang sangat amat kuat gitu. Oke, benar. Dulu tuh aku kerja di kitchen, maksudnya tuh mungkin kitchen orang gitu ya. Aku lulus kuliah tahun 2018, terus aku nggak langsung bikin bisnis. Karena nggak mungkin ya, susah banget fresh graduate bikin bisnis. Pasti kita mau tahu dulu dong, belajar dari orang lain itu seperti apa, belajar dari owner lain itu seperti apa. Jadi sebelum dulu aku akhirnya memutuskan buat bikin bisnis sendiri, aku kerja dulu sama orang. Aku kerja selama 3 tahun di Baking Academy, dan akhirnya yang membuat aku kayak gue mesti punya personal branding deh. Itu karena aku melihat my former boss. Jadi owner dari baking studio itu, dia punya satu image yang membuat kita kalau kita lagi ngumpul makan siang nih, terus misalkan kayak coba aja impersonate ibu, kita panggil ibu dulu si bosnya ini. Coba aja impersonate ibu. Yang ada dalam pikiran kita itu tuh bukan hal-hal yang terlalu baik teman-teman. Jadi aku panggil dia boss, not leader. Boss dan leader tuh beda ya. Aku menganggap dia itu sebagai bos aku, not my leader gitu, not someone that I can look up into gitu kan. Terus akhirnya aku mikir, oke, nanti kalau aku punya bisnis, aku harus bisa lebih baik dari ibu. Kalau aku punya tim, aku harus bisa memperlakukan timku dengan lebih baik. Kalau aku nanti punya bisnis, aku mesti bisa involve di bisnis aku better dari ibu. Dan dari sana, aku bukan bilang ibu ini buruk ya, ibu ini baik banget. Cuma mungkin cara dia memimpin itu beda dengan bagaimana aku ingin melihat seorang leader gitu. Jadi dari sana, dari turning point yang tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku mulai mikir, oke, ketika ntar aku bangun bisnis, aku akan seperti ini, karena aku nggak mau ini. Jadi dari pengalaman, dari mungkin pengalaman yang kurang baik, mungkin pengalaman yang tidak mengenakan, itu jadi turning point aku buat aku mikir, oke, aku mesti punya personal branding yang kuat, supaya ketika orang tuh tadi coba deh impersonate Jessica, mereka bisa melihat, oh Jessica tuh begini orangnya, oh Jessica tuh membawa dampak nggak ya, oh membawa pengaruh yang baik nggak ya, atau malah membawa pengaruh yang buruk. Wah, berarti sangat insightful ya. Kalau begitu, Cici kan sebagai CEO sekarang, pasti Cici punya personal branding yang Cici tunjukkan as a CEO di depan karyawan. Dan aku nanya nih, gimana kiranya Cici itu bisa mewujudkan personal branding Cici sebagai CEO di depan karyawan Cici? Oke, yang pertama, aku mesti kenalan dulu sama diriku sendiri. Karena kalau aku nggak kenal sama diriku, gimana aku mau memperkenalkan diriku ke orang lain? Bener nggak? Misalkan nih, aku nggak tahu nama aku Jessica, then how can I introduce myself to other people? Kalau aku nggak tahu nama aku Jessica, orang nanya, nama aku siapa? Nama aku siapa ya? Nggak mungkin dong kita kayak gitu. Jadi sebelum kita membuat personal branding, kita mesti kenal dulu, kita nih siapa sih? Kita orang yang seperti apa sih? Kita orang yang sabar atau yang emosian? Kita orang yang rapi atau berantakan? Kita orang yang firm atau yang pelin-pelan? Jadi sebelum kita memberikan personal branding ke orang lain, apalagi ke tim kita sendiri, kita harus kenal kita tuh siapa. Nah sebelum aku memberikan personal branding ke timku, nggak langsung oke, Over buka 28 Juni personal brandingku jadi. Enggak teman-teman, personal branding itu dibentuk
orang lain di sekitar kita sebelum kita bangun bisnis. Jadi menurutku kalau teman-teman sekarang masih kuliah, masih belajar, coba deh teman-teman tanya, teman-teman tuh mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Teman-teman kalau punya bisnis tuh mau punya tim yang seperti apa? Mau nge-lead tim yang seperti apa? Gitu. Jadi sebelum punya personal branding penting banget gue bisa kenal sama diri sendiri. Supaya apa? Supaya waktu udah nge-lead tim, udah nge-lead community, kalian tuh nggak pura-pura, kalian tuh nggak fake istilahnya di depan mereka. Jadi apa yang kalian tampilkan di depan tim itu harus yang kalian tampilkan di kehidupan sehari-hari. Jangan nanti di depan tim baik, sabar, nggak emosian, profesional banget lah gitu. Tiba-tiba di luar tim, di luar kantor, mocking people, ngomongnya kasar, emosian, suka marah-marah. Kalian pusing sendiri, kayak oke, aku lagi di kantor, oke, aku berarti mesti sabar. Ntar kalau dari kantor, oke, udah gak di kantor, berarti boleh marah-marah. Nggak gitu. Jadi personal branding itu harus sesuai sama karakter kita. Supaya apa? Ya supaya yang kita pancarkan juga bukan sinar yang palsu, tapi ya that's the real you, that's the real us gitu. Oke, berarti pertama-tama kita harus kenal dulu dirinya itu seperti apa ya Ci? Oke, nah kan kalau tadi Cici bilang Cici mau kelihatan jadi diri sendiri. Nah kira-kira apa yang Cici tampilin itu ngaruh gak sih ke branding dari album itu sendiri? Oke, ngaruh banget. Jadi mungkin karena Auburn masih baru banget ya. Jadi Auburn Patisserie ini tuh aku bangun planning itu udah lama banget sebenarnya dari 2023 bahkan. Jadi 2 tahun tuh kita ngegodong konsep, kita ngegodong kita mau bawa ambience seperti apa ya nanti kepada customer. Jadi Auburn Patisserie itu kalau aku bisa distribusikan itu suatu tempat yang warm, tempat di mana orang bisa connect dengan orang-orang lain. Maksudnya kalau misalkan datang ke sana tuh bisa ngobrol, bahkan kita juga siapin beberapa games tentang kita. Jadi ketika di sana tuh orang sambil main, bisa sambil ketawa-ketawa, ya bisa connect sama yang satu dan lainnya lah. Jadi Auburn sendiri itu sebuah bisnis yang hangat lah istilahnya, bisnis yang apa istilahnya, yang dekat lah sama customernya, dekat lah sama orang-orang di sekitarnya. Jadi gimana caranya aku bisa bikin bisnis yang hangat, bisnis yang kekeluargaan, bisnis yang membawa dampak kalau aku tidak membangun itu di timku sendiri. Jadi gini nih, aku pengen punya barista yang murah senyum, aku pengen punya tim yang ramah, aku pengen punya tim yang senyum, yang nyapa terus. Tapi gimana aku bisa wujudin itu kalau aku sendiri sebagai CEO, kalau ketemu staff kayak, hai, tolong dong. Jadi gimana aku bisa mengimpartasikan sesuatu yang hangat kalau akunya dingin. Jadi menurutku itu penting banget. Karena CEO itu bukan cuma sekedar owner, bukan cuma sekedar bos, tapi kita tuh leader. Kita orang-orang yang mau dilihat bukan sama orang lain di luaran, tapi yang terpenting tuh sama orang-orang in-house dulu. Jadi gimana aku memperlakukan tim aku, itu akan mempengaruhi gimana mereka memperlakukan customer yang bakal mereka layani. Jadi penting banget personal branding itu, karena personal branding owner yang baik itu juga akan mengimpartasikan karakter kita ke staff kita, dimana kalau staff kita mau melayani tamu, mereka bisa tahu, oh Jessica tuh pengen value-nya kalau melayani tamu tuh senyumnya tuh yang lebar, bukan yang kayak cuma senyumnya kayak tipis doang. Kenapa? Yang ada aku kalau ketemu tim aku kayak, udah makan belum? Udah ntar aku aja bantuin. Jadi gimana kita memperlakukan orang lain itu juga akan mempengaruhi gimana orang lain memperlakukan orang lain. Jadi posisikan diri kalian tuh sebagai sebuah lilin yang berdampak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian kasih lilinnya redup, ya mungkin orang lain juga akan menangkapnya sebagai cahaya redup. Nanti jadi redup gitu loh. Tapi kalau kalian dengan cahaya yang terang, orang lain bakal nangkap, oh dia terang banget ya. Oke, aku bakal terang jadi kayak dia. Nanti dari dia ambil lagi, ntar dia memperlakukan orang lain sama seperti itu. Jadi gimana kita memperlakukan orang lain itu juga mempengaruhi gimana orang lain memperlakukan orang lain.
kayak domino lah. Jadi dampaknya tuh panjang. Oke, berarti dari personal branding itu kita harus dari karakter kita ya untuk jadi ourselves dan treat other people tuh baik juga ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang personal branding, sekarang kita sedikit biasa ya ke etiket komunikasi nih, karena kan personal branding dan etiket komunikasi itu udah jauh ya, dan saling berkaitan nih. Aku mau nanya nih, kira-kira etiket komunikasi apa yang menjadi pegangan buat kita di dunia profesional nih? Oke. Aku belajar ini waktu aku magang di hotel waktu aku lagi kuliah. Jadi di sana mereka tuh punya satu budaya. Kalau lagi masuk ke dalam ruangan, dulu aku magang di pastry department, aku belajar pastry juga di sana. Mereka kalau masuk, mereka mesti kasih salam ke semua orang yang ada di pastry kitchen. Misalkan nih, aku masuk jam 7, bro, masukkan. Ada chef bucket di sini, ada chef coklat di sini, ada baker di sini, ada baking roti di sana. Aku mesti samperin mereka ke hotel, aku mesti bilang, pagi kok, pagi chef, pagi kak, pagi bu, pagi ci. Aku mesti menyapa semua orang yang ada di dapur. Bukan hanya buat anak magang, tapi sampai chef level atas pun mereka melakukan hal seperti itu. Itu apa maksudnya? Itu tuh ice breaking istilahnya. Pagi-pagi masuk ke kantor, jalanan macet, sakit perut mungkin, lapar mungkin, pusing kepala, kita pasti cenderung diam-diaman. Aku kalau nggak disuruh nyapa orang-orang kayak gitu, aku kalau masuk ke dapur akan masuk ke ruanganku sendiri, aku akan kerja. Tapi ternyata hal itu mempengaruhi gimana mood kita di siang hari, di sore hari, di malam hari. Jadi aku belajar dari budaya di hotel tersebut. Setiap kali kita memulai hari, kita harus menyapa semua orang. Gak mesti ngomong pagi deh kayak halo gitu. Kalau enggak, udah datang. Atau enggak sesimpel good morning. Jadi menyapa seseorang, morning greetings itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak morning greetings, tiba-tiba kita datang, orang itu diam, kita diam, kita pasti berspekulasi, apa dia marah ya sama aku? Kok dia nggak nyapa? Apa dia jangan-jangan kesel ya? Apa dia jangan-jangan bla 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 bla? Cenderung overthinking. Tapi ketika kita udah nyapa orang, kayak istilahnya itu es batu tuh udah pecah gitu, udah break lah itu ice. Jadi budaya itu aku terapin sekarang di Auburn. Setiap kali kita datang, entah shift pagi, shift middle, shift siang, shift malam, kita mesti nyapa dulu. Pagi Ci, atau lama-lama aku yang datang ke kitchen. Pagi Kak, pagi. Dan aku membiasakan memanggil semua orang di kitchen dengan sebutan Kak. Bukan senioritas, bukan biar lebih kelihatan tua, tapi biar lebih enak satu sama lain. Jadi aku manggil stafku yang umurnya 2 tahun di bawah aku dengan sebutan Kak. Stafku yang umurnya lebih di atas aku manggil aku dengan sebutan Kak. Staf yang di atas aku manggil staf yang 2 tahun di bawah aku dengan sebutan Kak. Supaya apa? Supaya kita semuanya seragam. Gak ada yang lebih kecil, gak ada yang lebih senior, gak ada yang lebih jago, gak ada yang lebih apa. Kita semua setara di kitchen. Jadi komunikasi penting banget. Dan komunikasi bukan cuma di kitchen, tapi juga di grup WhatsApp, di email, di mana, di telepon, SMS. Cara aku ngomong ke stafku, pasti aku awali dengan greetings dulu. Pagi Kak, tolong ya hari ini keluarin coklat yang ada di chiller. Siang Kak, boleh nggak nanti kalau udah senggang, tolong buatin saya tiramisu cake. Jadi bukan yang kayak keluarin dong ini coklat, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi gimana kita berkomunikasi itu penting, bukan cuma secara verbal, tapi juga secara kita di sini, di handphone. Kenapa? Karena ketika orang lagi capek, orang lagi hektik, tiba-tiba aku kasih perintah, tolong dong bikin ini, mereka pasti kayak, ya elah gue lagi bikin coklat mousse disuruh bikin tiramisu. Makanya aku selalu bilang nanti ya kalau udah senggang, tolong buatin tiramisu. Kak tolong ya nanti kalau udah free, tolong buatin coklat cake. Kak nanti kalau udah selesai break, tolong ya ini.
Jadi usahakan ketika berkomunikasi sama orang, jangan seakan-akan waktu tuh punya kita doang. Jangan seakan-akan dunia itu punya kita doang gitu. Ketika aku ngomong sama stafku jam 12 siang, aku tahu mereka lagi break. Aku selalu bilang, Kak, sore ini urgent, tapi boleh nggak ntar setelah break, tolong ya buatin ini. Nanti jam 3 minta dikirim. Selalu berkomunikasi dengan jelas. Kenapa? Semua orang tuh butuh detail. Aku bisa bilang di jam 8 pagi, Kak, tolong ya buatin coklat mousse. Padahal buat dikirim jam 5 sore. Mereka pasti berpikirnya, oke, Cici butuh buru-buru nih, bikin coklat mousse, bikin apa segala macam. Padahal masih jam 5 sore butuhnya. Sebenarnya mereka bisa bikin ntar jam 3 siang gitu loh, nggak perlu bikin pagi-pagi banget, nggak perlu mereka baca, langsung mereka bikin gitu. Jadi menurut aku berkomunikasi penting banget secara sopan, secara baik, dan dengan detail yang jelas. Kenapa? Karena kalau kita nggak kasih detail yang baik, orang-orang bisa melakukan dengan cara mereka sendiri. Kalau kita nggak kasih komunikasi dengan jelas, nggak kasih delegasi dengan jelas, mereka bisa ya udah, Cici cuma suruh bikin coklat mousse. Coklat apa nih? Ada coklat white, ada coklat dark, ada coklat milk. Oh, yang white aja deh. Padahal aku maunya coklatnya yang dark. Tapi mereka salah bikin. Nah, ketika mereka salah bikin, tapi aku yang nggak jelas, aku juga nggak bisa marah teman-teman, karena aku juga salah. Aku nggak ngasih konteks yang jelas, aku nggak ngasih instruksi yang jelas. Jadi ketika berkomunikasi, pastikan semuanya tersampaikan dengan baik, dengan detail, dengan jelas, dan jangan lupa sopan santun juga penting banget. Oke, berarti ini sangat benar nih teman-teman. Kalau misalnya kita di UMN, kita di budaya kompas juga, kita selalu nambah staff itu dengan mas. Mungkin teman-teman dari yang juga mungkin bisa ditampil juga ketika masuk ke dunia profesional ya sih ya. Panggilan Kak, walaupun lebih mudah, dan pasti kita harus respect berarti ya. Dan juga komunikasi tadi harus detail, harus jelas, jangan lupa sapaan, itu sebagai bentuk sopan santun lah ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya itu kan tadi bilang etikat itu berarti kurang lebih sebagai fondasi kan ya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih kira-kira tadi Cici udah bilang kan diterapin di kampus, misalnya sapaan pagi dan juga sebagainya. Menurut Cici itu tuh penting nggak Cici? Penting banget, karena tadi aku bilang kalau kita pagi-pagi datang dengan kondisi pikirannya semrawut, terus masuk ke kitchen tanpa ada yang nyapa, sebenarnya bukan yang kayak haus akan sapaan sih, lebih yang kayak kita mau ice breaking dulu pagi-pagi supaya ntar kalau kita kerja tuh lebih enak moodnya. Ketika kita kerja tuh lebih enak gitu loh pembawaannya. Jadi penting banget punya komunikasi yang baik, karena kalau enggak ya tadi bisa mungkin salah instruksi atau mungkin salah persepsi atau mungkin punya spekulasi lain, sebenarnya enggak seperti itu gitu. Jadi menghindari kesalahpahaman dengan cara berkomunikasi dengan baik. Wah, berarti ternyata sebuah sapaan yang singkat itu ternyata dapat bermakna dan dapat menemukan kesan yang bagus juga ya, kayak membuat suasana yang hangat ya di dalam dunia kerja. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih Cici, menurut Cici apakah budaya kerja itu mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis, dan ada nggak budaya kerja yang Cici bangun dari Albert gitu? Sangat mempengaruhi bisnis ya, karena aku pernah dengar cerita temanku, dia kerja di satu kafe lah istilahnya selama 2 tahun, tapi begitu dia kelar, dia keluar, dia bilang sama aku, aduh Ci, toksik banget Ci lingkungannya, aduh Ci, ownernya salty banget Ci, aduh Ci, ownernya manipulatif banget, playing victim gitu. Terus aku bilang, kenapa kamu masih kerja? Ada kontrak, kalau aku keluar ada penaltinya. Oh, ternyata kerja bukan karena fun, bukan karena senang, tapi karena harus kerja, kalau enggak kena penalti, kalau enggak didenda gitu. Jadi menurutku budaya atau environment kita di tempat kerja, kita kalau teman-teman mungkin mau punya bisnis, mau jadi owner juga, how we treat our team itu penting banget, mempengaruhi gimana keberhasilan suatu bisnis. Karena keberhasilan bisnis bukan ditentukan dari seberapa jago CEO-nya, bukan ditentukan dari seberapa keren ownernya, tapi ditentukan dari kerjasama tim. Aku nggak bisa kerja sendiri tanpa tim aku. Kalau aku tidak punya tim, aku nggak di sini sekarang. Aku di Auburn sekarang. Aku bisa di sini karena di Auburn aku punya tim kitchen, aku punya tim barista, aku punya tim baker yang sekarang nih lagi mengerjakan bagian yang harusnya aku kerjakan. Harusnya
jam 4 subuh mungkin Jessica lagi baking roti di sana, sekarang mungkin lagi prepare kue-kue lain buat dijual, mungkin lagi bikin salt bread juga. Cuman karena aku punya tim yang membantu aku di sana, aku bisa tinggalin mereka dengan tenang, aku udah training mereka juga, dan aku bisa di sini sekarang. Nah jadi keberhasilan suatu perusahaan itu bukan dipengaruhi, bukan ditentukan dari seberapa keren bosnya atau seberapa hebat bosnya atau leadernya, tapi gimana bosnya bisa mendelegasikan tugas dengan baik sehingga ya tanpa leadernya perusahaan tetap jalan. Leader sakit, perusahaan tetap jalan. Leadernya mungkin lagi di luar kota, tetap bisa jalan perusahaannya. Jadi gimana kita memperlakukan tim kita, gimana kita menerapkan personal branding aka our true identity ke tim kita, itu mempengaruhi gimana mereka bisa menentukan ini kerjaan tuh. Jadi gini, aku tuh selalu pengen membuat mereka tuh bisa merasa belong di Auburn. Aku selalu bilang mereka, anggap ini bisnis kalian, anggap Auburn tuh punya kalian, anggap kalian kerja di kitchen Auburn itu kitchen kalian. Ketika aku bilang gitu ke mereka, mereka akan lebih aware sama orang-orang atau hal-hal yang ada di sekitar mereka. Tanpa aku minta tolong mereka bersihin lantai, mereka bisa tahu, oke, ini rumahku, ini kitchenku, aku mau kitchenku rapi, aku mau kitchenku bersih. Tanpa aku minta mereka bersihin lantai, mereka akan membersihkan dengan sendirinya. Tanpa aku minta mereka membersihkan rak bahan bawang yang berantakan setiap harinya, karena mereka tahu, oke, ini kitchenku, aku mau punya kitchen yang rapi, mereka akan membersihkan kitchen itu dengan sendirinya. Jadi gimana kita memperlakukan tim kita, gimana personal branding kita yang mungkin kita mau punya personal branding yang homey, yang kekeluargaan, tapi juga tegas. Karena apa? Keluarga itu pasti menegur seseorang yang salah. Bener nggak? Misalkan kalian punya adik, kalian dekat sama adik kalian, deket nih, pasti ngobrol santai, nyaman kan. Tapi ketika adik kalian bikin salah, pasti kalian bakal negur dong. Nggak mungkin kalian membiarkan orang yang kalian sayang terjerumus di lubang yang dalam. Pasti ketika kita memperlakukan orang-orang yang seperti itu, mereka akan merasa, oh, Cici itu orangnya sabar, nggak pernah marah, tapi kalau ngasih tahu tegas. Jadi aku tuh nggak pernah marah guys di kitchen, karena aku capek marah-marah. Tapi ketika staffku salah, aku akan negur mereka empat mata. Jadi aku ajak ngobrol berdua, aku bilang, Kak, tolong ya lain kali jangan seperti ini lagi, karena ini mengganggu flow kerja di kitchen. Iya Ci. Setelah itu mereka akan berubah. Tapi aku gak perlu marah-marah. Kenapa? Karena ngasih tahu orang tuh gak perlu harus dengan marah-marah. Ngasih tahu orang gak perlu harus dengan emosian. Ngasih tahu orang gak perlu harus selalu dengan nada tinggi gitu. Jadi dengan nada yang baik, dengan nada yang enak didengar, selama apa yang disampaikan itu jelas dan objektif, yang gak subjektif, itu kita tetap bisa tegur orang. Jadi tadi penting banget. Jadi keberhasilan suatu tim akan dipengaruhi dengan gimana kita memperlakukan staff kita. Kalau kita memperlakukan staff kita dengan seenaknya, ya paling less than 1 month mereka bisa resign. Dengan alasan apa? Ya dia punya kayak temanku, mereka merasa lingkungannya toxic, merasa lingkungannya nggak baik, merasa ownernya ya mungkin tidak memperlakukan dengan semestinya. Staff itu tidak ingin diperlakukan dengan baik banget, mereka hanya ingin diperlakukan dengan semestinya. Semestinya tuh apa? Ya, aku punya staff, aku nggak menganggap mereka budak aku ya teman-teman. Aku punya staff, aku menganggap mereka tim aku, mereka teman aku. Kenapa? Kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa. Kalau mereka nggak ada, aku nggak bisa. Ya nggak bisa melakukan hal-hal lain yang harus bisa aku lakukan gitu. Jadi anggaplah staff atau tim atau mungkin kalian di sini kerja kelompok gitu ya, anggap teman kerja kelompok kalian itu ya teman kalian, bukan yang bisa disuruh-suruh, bukan yang bisa diperlakukan dengan seenaknya gitu loh. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian juga ingin diperlakukan, karena ya gitu, sifat kalian bakal mencerminkan orang-orang di sekitar kalian juga. Gimana aku memperlakukan timku juga akan mempengaruhi gimana tim aku memperlakukan tim-tim yang lain. Jadi yang kita juga bilang efek domino. Kalau kitanya nggak bisa punya personality yang baik, jangan harap tim kalian juga punya personality yang baik. Sebaik-baiknya orang, kalau ada di lingkungan yang toksik, pelan-pelan itu orang bakal jadi toksik.
sabar-sabarnya itu orang kalau tiap hari dimarahin, di push, dikata-katain, dikasih influence yang jelek, capek juga dan pasti bisa terpengaruh juga gitu. Jadi lingkungan kerja kalian itu anggaplah rumah kalian, anggaplah itu sebagai wadah yang mau kalian bentuk. Jadi perlakukanlah orang sebagaimana kalian memperlakukan, karena kalian nggak bisa berdiri sendiri tanpa tim atau tanpa teman kalian gitu. Jadi ya itu sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan ya, karena a leader nggak bisa kerja sendiri tanpa timnya. Oke, berarti tadi Cici udah bahas tentang personal branding, gimana caranya Cici tuh pengen jadi sebagai ya diri Cici sendiri, ya fair di depan para karyawannya juga, dan juga kalau tadi kita bahas etiket, tentunya sapaan-sapaan kecil, sedikit sopan santun, itu penting juga sebenarnya ya. Oke, nah mungkin sekarang teman-teman ada nggak yang punya pertanyaan nih kira-kira seputar materi personal branding ataupun etiket? Mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung angkat tangan ya teman-teman. Oke. Apakah ada nih? Boleh. Oh iya, formatnya boleh sebutkan nama dulu dan pertanyaannya boleh langsung disebutkan. Perkenalkan, nama saya adalah Timothy Pradita. Terus Langsung pertanyaan. Iya. pertama kan aku mau nanya Ci, itu yang budaya tentang menyapa itu kan udah ada saat Cici itu magang, terus Cici bawa saat udah bekerja. Nah tapi kalau misalnya kita sebagai karyawan untuk bekerja ingin membawa budaya itu ke perusahaan yang udah ada, gimana caranya? Kan kita orang kecil nih mau bawa suatu budaya ke budaya yang udah ada, gimana caranya? mulai aja dulu karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa kita lakukan kalau kita nggak ngelakuin. Jadi small impact itu tuh punya nilai yang besar banget. Jadi mulai aja dulu mungkin dari teman kerja satu tim gitu, entah dari teman kerja satu tim nyambung ke teman kerja tim yang lain, nanti teman kerja tim yang lain nyambung ke divisi yang lain mungkin. Terus mungkin mereka bakal ngerasa ada perubahan kayak, kok lu nyapa terus dari mana? Oh, dari ini nih, dari teman kita yang ini gitu. Karena ibaratnya satu tetes pewarna merah kalau kita tuang di air putih pasti kan bakal mempengaruhi semua environment, betul? Jadi jangan ngerasa aku mesti nuangin satu botol pewarna merah buat bisa membawa perubahan di air tersebut. Enggak ya, kalau misalkan kita hanya sebuah tetesan pewarna merah, tapi kalau dampaknya itu luar biasa baik, itu bisa mengubah satu environment. Jadi mulai aja dulu nggak apa-apa, karena small impact itu juga punya dampak yang luar biasa. Yang penting mencoba dulu ya. Ya, betul. Tuh, coba dulu aja. Selama yang kalian coba hal yang baik, jangan takut salah. Oke, kalau misalnya buat Daryl, jadi jangan takut untuk mencoba ya Daryl ya. Apapun itu selama baik pasti hasilnya juga. Betul, asalkan baik ya. Asalkan baik, betul. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang punya pertanyaan lain teman? Yang penasaran mungkin boleh banget teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Ini nggak ada yang berdiskusi. Ini lagi menyiapkan pertanyaan mungkin ya. Kita tunggu kali ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh seputar diri juga kali ya buat teman-teman yang penasaran Iya, mungkin teman-teman kayak gimana industri F&B gitu. Betul, pengen penasaran kira-kira gimana tekniknya atau mungkin kira-kira kalau mau belajar dari mana dulu sih mungkin kayak gitu teman. Boleh banget Oh, teman. gimana nih? Teman kita dari mana nih? Boleh. Oh boleh. Boleh. Perkenalkan, nama aku Dewi. Aku mau bertanya tentang sekitar album Patisserie, karena kalau misalnya bisnis F&B itu kan pasti persaingannya berat banget ya. Aku mau tanya tentang kayak gimana caranya si Jessica itu kayak membuat sebuah keunikan yang nggak dimiliki oleh Patisserie atau bakery lain yang dimiliki oleh album Patisserie.
Oke, thank you. Bagus banget pertanyaannya. Karena ketika aku memulai pun aku bertanya kepada diriku sendiri. Kayak lah yang bikin roti sama croissant, kopi udah banyak banget di GS. Udah tahu lah berapa ratus kafe yang bikin. Terus gimana cara membedainnya? Poinku adalah punya tim yang ramah. Itu salah satu hal yang penting. Karena sering banget orang tuh datang lagi dan lagi selain karena kopi dan kopinya enak, karena mereka senang ngobrol sama barista-baristaku. Menarik ya. Jadi barista-baristaku tuh seumuran kalian sebenarnya, masih pada kuliah. Ada yang udah kerja, tapi mostly kelahiran tahun 2001 sampai 2007 mereka tuh sebenarnya. Jadi ada beberapa customer, mereka tuh balik lagi karena mereka ngobrol ternyata sama barista-baristaku. Terus kayak aku perhatiin kan kayak, kok nih orang selalu pesennya Americano 1, Salt Brand 1, tapi lama banget gitu kan di sana. Kayak ternyata aku bilang, Ci, itu Ci namanya Kokeni, dia tinggalnya di sini Ci, kuliah di sini, ini di sini, di sini. Kok kamu tahu? Kita sering ngobrol Ci, orang dia kadang kalau bosan dengan Auburn. Oh gitu, ngapain? Ngobrol sama kita berdua. Jadi staffku tuh sering kalau cuma berdua kan. Nah si yang Kak Kenny tuh kalau datang ke Auburn tuh sering banget hanya buat nyariin barista-baristaku untuk ngobrol sama mereka. Ternyata ya puji Tuhan ternyata budaya ramah itu nyampe ke mereka, dan akhirnya mereka memberikan budaya ramah itu ke customerku, dan customerku merasakan dampaknya. Jadi selain makanannya atau minumannya enak, tapi punya staff atau punya tim yang ramah itu salah satu unique point ya, karena malas juga ke satu tempat yang semuanya enak tapi begitu mau bayar kayak berapa soalnya nggak gratis, biasanya dikit doang, capek gitu kan, kayak malas balik lagi. Tapi kan kalau staffnya kayak bayarnya apa Kak? Kita lagi ada promo loh Kak, kalau pakai kartu ini kita ada diskon, ada cashback. Itu jadi sesuatu yang kena juga buat customer buat datang lagi. Karena kalau makananmu enak, minumanmu enak, tapi staffmu menjengkelkan, orang juga malas buat balik dan beli lagi gitu. Jadi ya jadi ini nyambung juga ya sama materi kita ya, punya staff yang baik, punya personal branding owner, ngaruh ke personal branding juga staff, itu juga ngaruh ke kesuksesan sebuah bisnis. Wah, jadi kalau dapet kau tuh bisa dapet teman di bulannya. Bisa follow di gitu barista-baristanya. Oke, berarti soal bisnis berarti nggak cuma jual produk atau jasa, tapi juga Betul, supply ya, jadi yes, benar. karena servis membawa orang buat kembali lagi ke bisnis kita. Betul. Oke, apakah menjawab? Jadi ya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sama ini? Wah, kayaknya Oh banyak. nih. Oke, boleh. Ada boleh deh yang lagi angkat di tengah. Permisi, nama saya sebenarnya nanya basic ya. Sebenarnya kan gimana ya caranya kita memulai bisnis tapi kita belum punya modal yang cukup gitu sih sebenarnya, ya gitu aja sih. Oke, good question. Aku sebenarnya mulai, jadi Auburn ini bukan bisnis pertamaku. Dulu waktu aku kuliah, sama lah semua orang kalian, kayak umurku kalau nggak salah 19 tahun waktu itu. Aku memulai bisnisku yang namanya Buttershon. Nah, Buttershon itu adalah bisnis custom cake. Jadi dari aku SMP SMA, aku tuh pengen banget punya cafe. Karena aku sering nonton YouTube, kalau kalian tahu Cupcake Gemma, mungkin cewek-cewek sering lihat YouTube Cupcake Gemma. Dia orang London, dia punya bakery yang tiap hari tuh serving cupcakes, waffle, cookies, small cakes, kayak gila seru banget ya. Pagi-pagi bikin cupcake ngehias gitu, ngejual, ketemu customer, ngobrol. Itu mimpi aku dari aku SMP SMA. Tapi aku sadar modalnya tuh gede banget, kayak bangun kafe tuh jujur modalnya gede banget. Terus aku pikir gimana caranya aku bikin bisnis tanpa mesti modal yang gede-gede banget. Akhirnya aku mulai dengan what's on my hand, what's on my plate. Aku mulai dengan membuat custom cake dengan modal 200.000 gitu. Jadi temen gue waktu itu mau bikin kue buat pacarnya, dia bilang, J, gue mau bikin kue buat cowok gue, tolong dong bikinin kue kayak gini referensinya. Di situ
aku hanya perlu modal oven dan mixer teman-teman. Selanjutnya bahan baku, aku minta temanku bayar dulu. Segini ya Be harganya, bayar dulu ya kalau aku nggak bisa baking ntar. Iya, dia bayar dulu, ya udah aku pisahin. Ini untungnya, ini modalnya. Modalnya aku pakai buat beli bahan baku, buat beli box kuenya, buat beli tepung terigu, buat beli segala macamnya. Ya udah bikin. Jadi bikin bisnis itu nggak mesti langsung tiba-tiba jeber, buka sewa ruko, renovasi, bikin apa di kafe gede, itu nggak usah. Dari rumah dulu juga bisa. Karena dulu aku mulai bikin kue dari dapur rumahku, dari pinjam kulkas papa mama. Kulkasnya gabung tuh sama daging ayam lah, sama apalah tuh gabung semuanya gitu kan. Cuma ya mau aku karena aku nggak punya kulkas. Mixer pinjam sama tanteku waktu itu. Oven emang punya oven beli second waktu itu. Jadi mulailah dengan apa yang kalian punya dulu. Nggak mesti tunggu umur sekian punya modal ratusan juta baru mulai, enggak. Mulailah dari apa yang kalian punya. Mulailah dengan ya orang-orang di sekitar lah. Misalkan suka bikin cookies, suka bikin kue, atau misalkan punya produk yang baju atau apa itu, apparel, sepatu, mulai nawarin dari orang-orang di sekitar kalian. Diri kalian tuh modal utama kalian sebenarnya. Personality kalian tuh modal utama kalian. Jadi kalau kalian mikir, oh punya bisnis tuh modalnya mesti duit dulu, enggak. Duit nggak bakal datang kalau personality kalian juga nggak bagus. Jadi milikilah personality yang baik, milikilah circle yang baik, karena itu modal utama kalian. Jangan lupa ya start small lah, start small, think big, nanti goal kalian juga bisa lebih besar lagi. Oke, berarti mulai dari kecil sama mungkin jangan apa-apa. Betul. Terus banget. Yes. Coba terus. Harus coba terus. Step by step ya. Jadi oke, kita kasih satu lagi Satu lagi deh. tadi, kakaknya Satu di atas, pertanyaan. boleh? Iya boleh. Oke, halo, selamat pagi. Nama aku Gerlin. Aku gimana, Ci? Kalau misalnya kita kan di perusahaan itu punya budaya sendiri ya. Nah itu kalau misalnya ada karyawan yang dia nggak mau ikutin budaya kita tuh gimana? Karena kan pasti ada aja orang yang punya ego tinggi gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, itu terjadi di bisnisku. Jadi over tuh waktu opening kita punya 4, aku punya 4 baker, sama aku 1 berlima gitu kan. Aku hire banyak karena aku takut nanti tiba-tiba rame ngebludak, kita susah lah mesti kerja gimana kan. Iya. Akhirnya aku hire 4 baker sama aku 5 itu. Tapi di antara 4 ini ada 2 yang begitu aku lihat mereka, wah ini nggak sesuai sama value-ku lagi gitu kan. Aduh ini nggak sesuai sama budaya yang mau aku bangun gitu kan. Di tempatku itu aku sebenarnya melarang untuk staffku merokok, apalagi production ya, karena satu nggak higienis, kedua ya mereka kan sering keluar masuk untuk alasan merokok, kayak proofing roti 1,5 jam, Ci izin ya sebat dulu gitu. Coba kayak ya lah udah dibilangin enggak masih aja kayak gitu kan. Akhirnya udah aku bilangin, udah aku tegur segala macam, tahu nggak, tanpa aku mesti cut mereka pergi dengan sendirinya. Maksudnya apa? Kalau kita punya tim yang misalkan nggak sesuai sama value kita, cepat atau lambat pasti seleksi alam, pasti akan dengan sendirinya ada aja caranya tiba-tiba kayak, Ci maaf saya harus mengundurkan diri karena ini. Baru mau aku cut karena nggak sesuai dengan apa yang harusnya. Jadi ini orang tuh sering banget terlambat guys, dan itu nggak sesuai sama budaya yang mau aku bangun di Auburn Industry. Aku minta kalian datang jam 11, kalau bisa kalian in time bukan on time. In time itu maksudnya 11:05 sudah muncul, siap-siap dulu kayak ganti baju dulu kayak bebersih dulu kayak dan sebagainya. Ini diminta datang jam 2 siang, jam 3 siang baru datang. Diminta datang jam 2 siang, bisa jam 4 sore tiba-tiba ngomong, Ci maaf saya nggak bisa hadir. Wah itu udah aku SP PSP 2 kali, kayak udah bener-bener yang kayak greget banget. Jadi di aku tuh SP 3 baru aku cut, tapi di SP 2 udah pengen aku cut rasanya gitu kan. Akhirnya udah aku SP 2, aku potong gaji segala macam. Dia yang mengundurkan diri sendiri akhirnya dia yang kayak, maaf Ci saya mengundurkan diri, kayak oh ya silakan keluar, itu di sebelah sana aku gitu. Jadi tanpa
kita mesti emosi atau mesti kesel atau mesti marah-marah, pertama teguran ya, teguran dengan teguran yang baik, nggak mesti emosi tinggi, nggak mesti marah-marah, dan harus dua mata. Jadi jangan pernah marahin. Kalau aku nggak pernah marahin staffku di depan orang-orang lain. Kalau dia buat salah, aku akan observe dulu, aku akan liatin dulu apakah sampai terpulang dia balas seperti itu. Kalau dia masih kayak gitu, aku akan tegur, mungkin aku bisik-bisik kayak jangan kayak gitu ya. Tapi nggak pernah aku tegur staffku di depan orang banyak. Pertama, mereka malu, kedua mereka malah kayak apaan sih. Aku selalu tegur mereka di akhir shift kerja. Misalkan nih staffku mecahin piring, ya aku bilang ya hati-hati ya lain kali. Tapi selesai pulang kerja aku akan bilang, Kak, ini tuh udah kali kesekiannya loh kakak kayak gini. Boleh nggak Kak lain kali lebih diperhatikan lagi? Karena kalau piring pecah, ya bukannya bahaya, tapi stok kita juga, kita perlu piring banyak gitu kan di kafe. Boleh nggak lebih diperhatikan lagi gitu. Jadi tadi cara ininya gimana? Pertama ditegur dulu, ditegur dengan halus, ditegur dengan baik. Kalau mereka nggak kunjung berubah, tegur lagi. Kalau mereka nggak kunjung berubah, tunggu aja waktunya. Pasti akan seleksi alam, akan terpisahkan dengan sendirinya lah. Aku ngomong ini karena udah 2 kali staffku yang nggak sesuai sama value-ku, mereka keluar dengan sendirinya, gitu. Karena mereka mungkin juga ngerasa ya ini tempat kerja nggak fit their personality gitu. Jadi mereka akan cari tempat kerja yang mungkin bisa sesuai dengan karakter dan personality mereka. Dia akan ke filter gitu ya. Betul, akan filter dengan sendirinya. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman penasaran boleh banget nih datang ke Our Play saya sendiri. Boleh. Ketemu sama Cijes masih mau ngobrol-ngobrol boleh banget. Boleh. Kita terbatas waktu, mungkin kita sudahi di hari ini. Saya Andre, Saya Candice. pamit undur diri. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya, Chef. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Jessica. Nah, hari ini kita belajar banyak banget nih dari pengalaman Kak Jessica yang nunjukin bukan cuma produk ya yang bisa nentuin keberhasilan sebuah bisnis, sebuah perusahaan gitu, tapi juga ada peran personal branding yang kuat dan juga etiket komunikasi tim yang membuat pekerjaan itu jadi lebih terarah gitu. Betul banget. Dan semoga cerita dan juga wawasan yang sudah kita dengar dari Kak Jessica ini bisa membantu kita untuk membangun langkah kita ke depannya. Dan juga gimana cara kita berkomunikasi dalam tim, memperkenalkan diri, bekerja sama, atau komunikasi saat ada masalah dengan kita nggak marah-marah ya langsung ya. Dan semua itu ternyata ngaruh sama citra diri kita dan juga gimana orang melihat cara kerja kita. Betul sekali. Oke, sebagai bentuk juga rasa terima kasih kita, kami juga sebagai panitia ingin memberikan sebuah buah tangan untuk bentuk apresiasi kepada narasumber kita yang sudah berbagi banyak perspektif dan pengalamannya hari ini. Untuk Kak Jessica Laurencia Putri, saya undang untuk maju ke depan, dan juga saya mengundang Ibu Dewi Warhani untuk memberikan plakatnya. Untuk dokumentasi mungkin boleh didokumentasikan. Nah, kita foto-foto dulu ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dewi dan Ibu Jessica. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah aktif, yang sudah antusias juga bertanya, dan sudah tetap duduk di tempat ini sampai akhir. Dan teman-teman boleh tetap duduk, karena kita akan melanjutkan ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman dokumentasi boleh? Boleh didokumentasikan lagi. Boleh merapat teman-teman, biar Boleh semuanya ke kelihatan. depan, biar semuanya bisa kelihatan. Pasang senyum terbaik ya teman-teman ya. Boleh disebut yang terbaiknya.
Idre. Dan terakhir, kami mengucapkan Terima kasih sudah hadir di talk show From Kitchen to CEO. Saya